Hai guys, selamat datang di channel kita. Podcast kali ini kita akan membahas tentang hal-hal misterius yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang akan membahas seru-seruan tentang kita. Yang kali ini kita akan membahas tentang hal-hal misterius yang ada di sekitar lingkungan kita. Mungkin bisa mulai perkenalan dari Mbak Syana. Nah, perkenalkan nama saya Devina. Perkenalkan nama saya Karista. Nah, sekarang nih kalian lagi kuliah di mana? Kita berdua dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Prodinya Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. semester berapa ya? 5 Kak. Kalian dari kecil itu bedanya kalian pernah nggak sih kayak ngeh atau ngerasa kalau kita ini sebenarnya hidup bukan sesama makhluk sama kita Berdampingan gitu iya ya. gitu maksud. Coba dari Devina dulu. Pernah sih, karena percaya aja bahwasannya di dunia ini mungkin di rumah kita sendiri tuh kadang ada gitu sosok makhluk halus. Seperti kan saya tuh ke kejadian seperti di rumah itu ada yang di depan pintu tuh ada yang lewat. Sosok itu rambutnya panjang, pakai baju warna putih gitu. Kalau Mbak Karista, Kalau dari aku pribadi sendiri sih percaya, karena ya kita itu semua makhluk ciptaan Tuhan ya, jadi kayak di semua tempat tuh pasti ada seperti itu. Misal mereka cuma mau lewat atau ya sekedar menunjukkan sosoknya karena dia hanya ingin diperhatikan toh gitu. kan berdasarkan pengalaman kalian sendiri nih, dari pengalaman kalian yang udah melihat makhluk-makhluk kecuali kita. Nah, itu kalian ngerasa nggak sih kayak takut karena udah pernah melihat itu? Perasaan kalian gimana? Kalau aku sendiri ya tergantung sih sama sosok makhluk halusnya itu. Kalau misalnya sosok makhluk halusnya itu nggak gangguin kita, mungkin juga aku nggak takut. Kalau dengan Darista sendiri, Kalau pertamanya takut ya, karena kalau kita lihat wujud yang mungkin bagi kita itu enggak normal karena kakinya mungkin melayang atau mungkin rambutnya terlalu panjang, giginya bertaring, itu pasti kan ada perasaan takut untuk pertama kali. Tapi nanti semakin kita sering untuk melihat mereka, kita akan tahu bahwa oh iya, kita tuh berdampingan dengan mereka gitu. Oke, kalau di Indonesia sendiri nih kan banyak kepercayaan yang diikutin sama masyarakat Indonesia kan. Nah, itu gimana tuh, kayak kenapa sih di Indonesia banyak yang percaya tentang cerita-cerita soal makhluk halus gitu loh. Nah, itu bener atau cuma gara-gara kita terbiasa aja dengar cerita-cerita serem dari kita kecil? Menurut kalian gimana? kalau menurut saya sendiri, karena pada zaman dahulu itu orang-orang nenek-nenek moyang kita itu tidak kenal yang namanya agama. Jadi berdasarkan itu mungkin juga ada kayak sesaji atau menyembah-nyembah pohon-pohon yang besar gitu. Kalau Karista gimana? Kalau dari saya sih ya benar apa yang dibilang Devina. Kalau kita itu kan nenek moyangnya kayak masih agamanya masih ya kurang gitu, apalagi pas zaman nenek saya juga masih percaya dengan bisa mempunyai pegangan atau jimat seperti itu. Tapi mereka sudah menjelma menjadi cincin atau barang-barang lain seperti keris, dan itu nanti akan terbawa sampai tua terus menerus. Ya sih, bener. Mungkin pikiran orang-orang dulu itu masih berpikiran yang primitif, jadi kayak hal-hal yang kayak itu masih bisa dipercaya. Kalau nih BTW nih, ngomong-ngomong soal makhluk yang nggak bisa dilihat, kalian pernah nggak sih dengar kayak soal
sesajen kayak ngasih sesuatu ke makhluk yang bisa dilihat atau yang bisa dipercaya orang-orang tertentu itu, menurut kalian itu budaya kita kan sering banget ya yang kayak gitu. Jadi emang tuh mereka kayak gitu tuh budaya atau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku itu setiap kayak malam Jumat, kalau di daerahku itu ada pohon besar, pohon beringin itu dinamakan randu lanang itu karena pohon randunya itu kata orang-orang itu adalah pohon randu yang cowok gitu. Jadi setiap malam malam Jumat itu ada kayak sesaji yang isinya itu ada buah-buahan, ada nasi, nanti nasinya ada kayak sayuran-sayuran juga gitu. Nanti terus pada orang-orang tua itu pasti nanti berdoa, entah itu doanya juga saya kurang tahu karena pada dasarnya itu kan agama Islam dilarang karena itu adalah musyrik gitu. Kalau menurut Karista? Kalau dari aku sih lebih ke apa ya, bacaan sih, karena nggak hanya berlaku untuk pohon ataupun tempat-tempat tertentu, itu juga berlaku bagi manusia yang mungkin sudah tiada, karena ternyata janin yang akan menjadi manusia itu juga akan tumbuh ketika dia berada di alam lain gitu. Makanya mereka juga meminta untuk persembahan dari orang-orang yang terkait, orang-orang yang tersayang dari mereka, seperti misal mereka meminta baju atau mungkin mereka meminta untuk diberikan nama, karena kalau tidak didoakan atau tidak diberikan nama itu akan berakibat fatal bagi mungkin dari ibu yang mengandungnya gitu. Kalau kalian sendiri tuh percaya nggak sih kayak gitu, ada beneran atau enggaknya itu, kalian percaya nggak? Percaya ya? Ya, percaya. Soalnya kalau di daerahku nih, ya kan, tadi kan kalian udah cerita di daerah kalian gimana. Kalau di daerahku itu setiap mungkin bisa dibilang malam suro atau hari lahirnya Nabi Muhammad, kayak Maulid Nabi gitu, di daerahku itu ada namanya kayak warung sesajen gitu. Jadi nanti sesajennya itu diantar ke pinggir pantai, nah itu dilarang gitu. Jadi terus kalau suronan itu biasanya mereka datang ke tempat-tempat makam wali gitu, mereka nanti berdoa di situ, dan nanti biasanya kalau mau minta sesuatu itu ya masih sesajen gitu setahuku. Kalau di daerahku kayak gitu, mungkin bisa dipercaya bisa enggak, tergantung pribadi masing-masing sama kepercayaan masing-masing mungkin ya. Terus yang selanjutnya nih, di Jawa sendiri itu kan biasanya ada sesajen buat makhluk-makhluk gitu kan. Nah itu biasanya bisa dibuat sebagai bentuk terima kasih kita, atau hanya numpang lewat, atau buat lewat jalan kita gitu loh. Nah itu menurut kalian gimana cara orang-orang di sekitar kalian itu menjaga hubungan baik dengan mereka yang lewat ini apa ya namanya, sesajennya atau bancaannya itu, dalam bahasa Jawa kan disebutnya bancaan ya. Nah itu menurut kalian gimana? Kalau dari aku sih ya, menurutku dari segi bancaan itu penting banget, karena ada banyak cerita bahwa kalau kita tidak memberikan jamuan untuk seseorang yang telah meninggal atau suatu tempat tertentu, itu akan berakibat fatal. Misalnya aja nih, kita sudah mengandung 9 bulan dan ternyata nauzubillah keguguran. Nah itu seperti yang udah aku bilang sebelumnya, itu kan akan tetap tumbuh dan mereka akan konon tuh mereka memiliki pergaulan di sana juga dan memiliki nama. Ada cerita yang beredar bahwa
seorang anak yang sudah lahir karena keguguran itu dia tidak diberikan nama, dan dia itu akhirnya menggentayangi ibunya dengan cara dia itu terus seperti menekan perutnya ibunya, sehingga ibunya akhirnya dibawa ke orang pintar untuk meminta solusi, dan ternyata ditemukan bahwa anak itu terlahir tanpa nama. Padahal di sana kan mereka juga bergaul, masa kita bergaul tidak mempunyai nama gitu kan ya. Nah, akhirnya keluarga sepakat untuk memberikan bancaan kepada anak itu dan diberikan nama juga. Namun tergantung ya, kadang itu ada yang meminta baju, ada yang meminta mainan seperti itu, karena itu ya sebagai apa ya, pelengkap aja gitu. Soalnya nanti takutnya malah mereka menggentayangi lagi karena nggak puas sama yang diberikan sama keluarga terkaitnya. Kok dari sini? Kalau dari aku sendiri, bacaan itu juga penting, karena kan kita tinggalnya di Jawa, mungkin dengan tradisi yang kental akan bacaan itu. Jadi semisal nanti ada orang yang meninggal pasti juga dikasih bacaan. Kalau di daerah itu namanya adalah penduren, itu sampai 2 tahun kayaknya kalau nggak salah. Kalau semisal nanti ada bahagia, misal ada beli rumah baru, juga pasti dikasih bacaan itu, supaya nanti rumahnya itu tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Jadi konsepnya itu ya, kayak misal mirip nggak sih sama kalau rumah yang lama nggak ditempati kita juga harus mendoakan? Kayaknya mirip ya, bisa mirip ya, mirip kayak gitu. Itu aku juga bingung sih, itu apakah diberikan sajen juga atau hanya didoakan, karena juga ada beberapa yang didoakan maksudnya iya, benar juga nggak dikasih bacaan juga, meminta lebih dari itu. Makanya itu masih jadi misteri kalau itu. Tapi kalau rumah, misal kita pindah rumah baru ya, itu kayaknya masih masuk akal sih. Soalnya kan kita juga yang bakal nempatin, insya Allah juga kalau misal itu kasih apa ya, doa buat nantinya kita kan juga bakal tinggal di situ, kayaknya sih emang masih masuk akal juga sih, biar selamat juga sih gitu ya. Terus nih, kalian kan sekarang masih kuliah kan? Nah, kalian pernah nggak sih kejadian hal-hal mistis pas kalian kuliah? Itu kan biasanya kan kuliah ada yang sampai malam, atau pas kalian lagi ngerasa sepi atau gimana, mungkin pas di kampus kan kalian pasti ngerasa kan yang itu. Kalian pernah nggak kalian ngerasain itu? Kalau aku sendiri alhamdulillah belum pernah sih kayak ada makhluk halus atau apapun itu. Kalau aku juga alhamdulillah sih belum pernah, tapi namanya tempat ya pasti ada. Ya cuma orang tertentu aja mungkin yang atau mungkin kemarin cerita FKMD itu ada. Oh iya. Ada. Oh, mungkin bisa diceritain ya, itu kan pengalaman, berarti kan sama aja kayak pengalaman kita pas kegiatan di kampus. Nah itu mungkin itu menarik banget ya, jadi bisa diceritain. Jadi kan kemarin dari HFP itu kan ada kegiatan FKMD di Tawangmangu, di villa gitu. Nah itu aku mandi itu jam 7, kebetulan kan mandi yang di dalam itu penuh semua, jadi aku mandi di luar. Itu ada 5 kamar mandi, sekitar 5 kamar mandi, dan itu langsung nembus minyak ke kebun. Nah terus itu ternyata aku tuh waktu mandi jam 7 malam itu aku nempatin, ya aku ingat banget tempatin kamar mandi paling pojok sendiri yang langsung nembus ya deket kebun, langsung ke kebun. Nah aku di situ karena itu waktu malamnya itu kamar itu kayak bersih, airnya nyala, terus ada kuncinya juga, dan aku juga sempet keluar karena ada kodok juga, jadi kayak aku takut sebenarnya keluar, malah anak-anak yang lain tuh malah bicara yang nggak sopan, misal mereka manggil pocong atau gimana kayak gitu. Dan terus paginya itu aku ke kamar mandi itu lagi, ternyata itu kamar mandinya nggak ada, jadi kosong gitu.
Iya, jadi kamar mandinya tuh kayak udah nggak ada pintunya, udah nggak ada airnya, kerannya juga nggak nyala. Dan aku sempet shock karena aku masih ingat banget aku nempatin paling pojok. Dan ternyata berarti aku memang mungkin kecapean gitu loh, ya udah. Yuk. Itu kejadiannya pindah. Iya, pagi hari. Enggak, maksudnya pas mandinya kan jam 7 pagi. Nah, kejadian pas aku masuk kamar mandi itu malam jam 7 habis maghrib. Ya sebenarnya pamali sih nggak boleh mandi malam Halloween, tapi ya udah. Namanya juga Iya. kalau selain di kampus sih mungkin kan di rumah tadi pas di awal juga udah disebutin ya. Kalau pernah lihatnya itu selain kejadian tadi di awal itu kalian pernah lihat apa lagi pas di rumah, atau mungkin kalian pas di rumah saudara kalian lihat yang kayak gitu loh, kalian pernah? Kalau saya sendiri pernah, karena dulu itu saya punya simbah ponaan gitu, adiknya kakung saya itu meninggal, tapi meninggalnya itu adalah nggak wajar. Meninggalnya itu karena ditabrak kereta api tanpa palang pintu. Jadi di saat malam hari sekitar jam berapa ya, jam 9 itu kan belakang rumah saya itu masih kosong, kayak ada pohon-pohon besar. Nah itu di saat hari sebelum dimakamkan simbah itu kayak ada sesosok laki-laki itu pakai baju putih gitu, kayak gentayangan gitu loh, apa kayak di pohon, dia tuh kayak di pohon gitu. Tapi bukannya nggak lihat? Enggak, cuma sosok kayak laki-laki pakai kayak jubah warnanya putih itu, karena mungkin juga itu simbah, karena kan waktu itu dari orang tua itu waktu melihat jasadnya itu nggak utuh, Karena terkadang terus juga berapa ya, 40 hari sampai 40 hari itu di saat kejadian di lokasi kejadian yang simbah ditabrak itu, kayak simbah itu selalu gentayangan, jadi ngetuk-ngetuk pintu setiap malam sampai 40 hari itu juga orang lain ada yang ngerasa kalau mbahnya ngetuk-ngetuk pintu, atau dari keluarganya aja? yang tempat kejadian itu yang diketuk pintu, terus kan kakungku kan waktu itu kesana, terus kakungku tuh diceritakan gitu, kalau ada apa simbah itu selalu ngetuk-ngetuk dan minta tolong. Dan mungkin kalau dari kalian gitu ya pengalamannya. Kalau aku sih mungkin pas dulu pas kecil, jadi kata orang tua aku nih, jadi ganti anakku ya. Kalau kata orang tua aku emang itu aku pas kecil itu agak sensitif. Pas azan maghrib itu aku kadang suka nangis itu sampai 2 tahun atau 3 tahun, terus akhirnya dipanggilin mungkin kiai atau semacamnya Orang yang terkenal buat ngasih tahu gitu. Ternyata emang di depan rumahku itu ada pohon jambu sama pohon mangga. Nah itu katanya si makhluknya itu emang tempat tinggalnya di situ. Hasil sama orang tua aku ini pohon jambunya dipotong karena dari situ makhluknya itu punya tempat tinggal, jadi dipotong aja, lebih baik dipotong aja. Terus dari situlah aku udah nggak mulai yang namanya nangis pas azan atau azan maghrib atau azan isya itu udah nggak nangis lagi. Sampai sekarang udah lupa. Kalau dulu pernah sesensitif itu. Mungkin kalian pas kecil pernah juga? Pernah? Kalau aku enggak. Soalnya kan katanya kalau masih anak kecil kan itu sensitif banget kan sama makhluk-makhluk kayak gitu. Jadinya ya udah mungkin rasa. Kalau aku tuh dulu tuh rumahnya kan nggak di sini, jadi kayak
cuma ngontrak ke tempat baru, apalagi kalau tempat baru itu ya tahu sendirilah ya, kita harus adaptasi dulu kan, apalagi anak kecil. Nah itu tuh aku pertamanya tuh cuma nganggep orang yang aku lihat itu adalah anak kecil sama kayak aku, karena memang badannya kecil sama kayak aku, dan tiap hari tuh ada di situ. Jadi kayak ibarat kalian tuh ada pintu Teman main ya. sebenarnya nggak teman main sih, karena dia tuh cuma duduk di pintu aja, di depan pintu ngeliatin aku, udah gitu doang. Dan tuh tiap hari sampai aku tuh keluar dari rumah itu, aku mikir tuh kayak oh itu mungkin tetangga atau siapa, ternyata itu bukan, itu memang ternyata emang ternyata kata orang tua itu rumah itu memang dulunya itu bekas, kalau kalian tahu tempat tinggal yang kayak di emang dikosongin buat ibadah orang-orang Buddha atau gimana kan ada kan. Nah itu emang sama kayak gitu wujudnya, pakai belangko terus pakai sarung kayak gitu. Emang Itu sampai umur berapa kamu? sebenarnya kalau untuk kontraknya itu sampai umur 5 tahun aja, tapi kalau untuk melihatnya sih sampai 10 tahun ada ya. Serem juga ya. Iya. Kalau sekarang ini berarti kalian jarang lihat yang kayak gitu ya? Masih sih. Masih? Masih kalau Ini kan biasanya ada mitos nih, kalau kita kecapean pas kita capek atau pas kita sakit itu semakin gampang buat kita lihat makhluk-makhluk yang bisa nggak kita lihat itu. Nah menurut kalian itu bener apa enggak? aku benar. Karena kayak udah tadi kan kecapean, terus Iya. nggak tahu ya kayak gitu. Ya menurut aku juga benar, soalnya kan kalau imun kita capek ya otomatis kayak biarin kita capek, terus kayak nggak sadar apa itu gitu, kayak nggak sengaja kita melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat pas kita lagi sehat gitu. Kalau aku mungkin ya enggak hanya pas nggak visit, kadang pas tidur pun selalu begini. Oh iya. Dan itu kayak buat aku sekarang lebih sering tidurnya tuh kayak di atas jam maupun kayak bersama kakak, karena pernah itu tidur sendiri dan itu ketindihan terus. Jadi dan aku tahu wujud dari yang nindih itu siapa, dan pas kedepannya waktu dibawa ke orang pinter tuh ternyata memang dia ngikut dari SD kalau nggak salah. Dan aku nggak tahu dari mana itu, tapi nggak ganggu, cuma ya pertamanya nggak percaya juga. Tapi waktu itu juga pernah kan sempet itu video call sama temen gitu kan, tahu-tahu temenku bilang itu juga kamu siapa, kok ada rambutnya pendek. Aku pertamanya cuma mikir aku kan di kamar sendiri, ternyata pas kedepannya aku ke orang pinter tuh ternyata itu anaknya kan gitu ikut. Sekarang enggak, tapi kalau ketempelan cepet sih lah. Tapi di tetanggaku ada loh, dia posisi pulang kerja capek kan, nah ketempelan nih, tapi dia nggak sadar. Yang sadar justru anak itu nangis terus setiap ya kayak tadi aku azan maghrib atau setiap azan lah, azan maghrib atau azan isya, pokoknya pas azan itu merasa nangis. Akhirnya kita tolong ke orang, benar ternyata yang bawa pulang itu ayahnya pas pulang kerja itu membawa sesuatu kayak ketempelan gitu loh, karena lewat di daerah yang pas pulang itu kebetulan emang rawan banget buat ketempelan makhluk kayak gitu. Mungkin Mbak Desina ada pengalaman dari Kalau aku sendiri ada, itu Simbah juga. Simbah itu kan punya aku kan kayak masih pedesaan banget ya. Gitu kan. Terus tuh Simbah waktu itu lewatnya itu sebenarnya maghrib itu lewat, terus pakai sepeda motor. Dia tuh ngerasa badannya kok berat banget gitu kan, berat banget. Terus sampai rumah, nah di situ tetap berat, itu kayak ada yang gini Gendong gitu ya. ternyata itu gendong apa makhluk kayak apa ya, berbentuknya tuh macan, waktu dibawa ke orang pintar. Saya orang tapi macan itu mukanya.
di sekitar sini pun sebenarnya juga ada, tapi Jangan, iya, jangan ya. ada tapi sangat banyak, tapi saya tidak ingin bercerita Jangan. Lebih baik jangan. karena ya tahu sendiri akan terpanggil. Terus kan ini ya, kan mitos banget nih, biasanya kan mitos banget. Kalau kita makan nih, apalagi di sekitar kampus, kan kalian juga kadang kalau pulang-pulang kan lapar banget mau makan apa gitu. Nah, kalian percaya nggak sih sama mitos kalau tempat makan itu rame dan banyak yang beli? Kalian percaya nggak sih kalau kadang mereka itu pakai hal-hal yang di luar kayak gitu untuk memancing pembeli, hal-hal yang nggak dihalalkan buat dilakuin. Kalian percaya nggak sih kayak gitu itu ada? Kalau aku sendiri percaya, karena di daerahku itu ada orang jualan soto sapi, tapi itu setiap hari itu rame banget, bahkan pakai mobil itu banyak banget, parkirannya pun juga sampai panjang gitu kan. Terus setelah ditelusuri ternyata dia itu punya kayak pegangan gitu loh. Pegangannya itu adalah di kukunya itu panjang, nggak pernah dipotongin, sampai hitam gitu. Jadi setiap itu mangkok yang buat soto itu nanti diginiin dulu gitu. Terus itu ketahuannya gimana? Kalau itu nggak tahu, tapi tetap rame. Tapi kan bapakku itu kan pernah beli, penasaran kenapa kok bisa rame. Terus waktu itu lihat yang jualan itu pakai kukunya itu nggak pernah dipotong, terus mangkoknya ada mangkok terus diginiin itu, setiap ada pembeli begitu mangkoknya. Kalau aku sih ya percaya, cuma ini konteksnya nggak ke makanan, ke nggak perusahaan juga sih, kayak nggak usaha misalnya itu dapat cerita juga, ada dia tuh punya kalau nggak salah 4 orang anak yang 3 itu cowok, yang 1 cewek. Nah ternyata bapaknya itu pesugihan, dan pesugihannya tuh minta itu yang cowok aja, jadi diambil tuh berapa tahun gitu, dan ternyata kalau proses ngambilnya tuh sama, kayak tahu-tahu badannya tuh kayak kurus, padahal nggak sakit apa-apa, jadi kayak kurus gitu, nanti meninggal semua, jadi tinggal 1 doang anaknya yang cewek. Iya, dia emang langsung turun gitu usahanya ketika udah habis kan masa perjanjiannya, karena udah anak itu udah habis, udah tinggal cewek kan, dia nggak mau sama cewek, ya udah. Kalau di aku mungkin bukan di sekitar kampus sih, tapi lebihnya kayak di daerah tempat aku tinggal itu semacam kayak usaha ini sih, bakso. Itu kalau dimakan di tempat emang enak banget, tapi pas dibawa ke rumah rasanya itu udah beda. Nah ternyata ada orang yang bilang kalau di situ emang pakai hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya itu sampai viral banget dulu di namanya media sosial Facebook dulu, karena kan belum ada yang namanya Instagram, kan belum rame banget kan. Akhirnya di Facebook itu rame, viral banget, sampai satu daerah itu terkenal gara-gara ada bakso itu. Kalau sekarang mungkin masih rame, tapi buat pakai atau enggaknya itu katanya yang punya itu bilang kalau udah emang nggak pakai hal-hal yang nggak gitu, jadi itu cuma apa yang namanya kayak hoax gitu ya, hoax aja, nggak pakai kayak gitu doang. Tapi juga nggak tahu juga ya, karena itu kan juga emang kadang kalau dibawa pulang nggak enak. emang nggak enak, iya tuh makanya. Jadi ya udah mungkin gitu sih. Nah kan ini kita udah ngobrol-ngobrol bareng tentang hal-hal misterius dari lingkungan kampus, lingkungan rumah, terus juga mitos-mitos tentang kepercayaan Jawa yang apalagi tadi juga yang ada di Indonesia gitu kan. Terus mungkin podcast kali ini cukup sampai sini aja. Mungkin kita bisa lanjut ke podcast selanjutnya. Sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa
like, komen, komen, subscribe, dan share video ini. Sekian dari saya dan Karista. dan Devina. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.